Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan home tour rumah Edelweiss di daerah Joyo Agung Merjosari. Masuknya Kecamatan Lowowaru, Kota Madya Malang. Jadi ini cocok untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Kota Malang karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Jadi untuk lebar depan 8 meter, panjang ke belakang 20 meter, jadi luas tanah 160 meter. Fasad depan seperti ini. Untuk carport dia bisa ditempati untuk mobil Pajero. Kemudian di halaman samping ini kita kasih space tanah kosong dengan lebar 2 meter. Biasanya untuk teman-teman digunakan untuk area parkir motor bila carport utamanya ada mobilnya. Untuk akses, ini jalan perumahan lebar sekitar 7-8 meter. Kemudian di sebelah kanan rumah ada tanah kosong, biasanya untuk parkir mobil warga perumahan. Persis di pinggir jalan perumahan. Oke, rumahnya seperti ini. Kita masuk rumah ya. Jadi untuk carport ini bisa untuk mobil Pajero teman-teman. Kalau untuk mobil dengan ukuran lebih kecil, dia muat untuk satu mobil dan 2 motor. Depan ada taman kecil. Oke, pertama kali masuk rumah kita akan disambut dengan suasana asri, ruang komunal, jadi ruang tamu sekaligus ruang tengah di lantai 1 kita jadikan satu. Dilengkapi dengan dispenser dan free kopi untuk pengunjung rumah. Ada TV LED 42 in, sofa bed di tengah. Ini tangga menuju ke lantai 2. Kemudian di bagian bawah atau di samping ruang komunal kita ada kamar mandi lantai 1. Ukuran cukup luas. Pakai kloset duduk. Jadi karena memang konsep rumah open space, hampir di semua sisi rumah ada jendela dengan ukuran yang cukup lebar. Oke, sebelah kanan kita lihat ada dapur untuk aktivitas memasak teman-teman penghuni. Udah ada kompornya. Kemudian ada wastafel juga. Oke, selanjutnya di belakang dapur kita ada ruang cuci. Ini ada laundry room, cuman untuk saat ini kita gunakan sebagai gudang bagian dalam rumah, gudang bagian dalam. Jadi ada sumber listrik, ada sumber air bersih, kemudian di pojokan itu ada buangan air kotor. Jadi di sini nanti bisa kita kasih untuk mesin cuci. Barang-barangnya ditaruh mana? Tentu saja barang-barang ini akan kita pindah di gudang bagian luar. Jadi salah satu bangunan yang kadang sering dilupakan, salah satu kelengkapan rumah yang sering dilupakan adalah gudang. Jadi kita sudah ada sediakan gudang di bagian luar untuk teman-teman menyimpan barang-barang yang jarang atau tidak terpakai. Jadi untuk saat ini mayoritas kita gunakan untuk alat-alat taman, untuk alat-alat pertukangan, untuk alat-alat taman. Nanti untuk barang-barang tidak terpakai bisa kita taruh di gudang luar ini. Kemudian laundry room tadi itu terhubung dengan area jemur. Ini adalah area jemur di bagian luar rumah di sisi belakang.
Memang sengaja kita sembunyikan di sini supaya tidak terlihat dari depan rumah. Oke, ini kita ke samping. Ini ada area akses samping tadi. Jadi halaman rumput selebar 2 meter. Ada pintunya juga biar lebih privasi. Oke, kita kembali ke taman belakang. Jadi rumah ini konsepnya open space. Jadi 50% dari luas tanah itu kita gunakan sebagai area terbuka hijau. Jadi cuman ada satu tanaman pokok di sini, yaitu Kamboja fosil dengan tinggi sekitar hampir 4 meter, diameter batang 150 cm. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Ini tangga menuju lantai 2. Di sisi tangga ini pun kita ada ventilasi besar. Jadi benar-benar aliran udara di rumah ini benar-benar bagus ya. Oke, jadi ini kita sebelum ke lantai 2 kita ke lantai 1,5 dulu. Ini lantai 1,5, jadi kita menyebutkan ini area ruang kerja. Jadi biasanya teman-teman bisa naruh semacam meja komputer, lemari buku di area ini. Jadi ini juga cukup luas. Nah, ini juga ada musola kecil untuk teman-teman melakukan kegiatan sholat. Nah, dari lantai 1,5 kita lanjut ke lantai 2. Nah, di sini ada ruang tengah lantai 2 yang terhubung dengan balkon lantai 2. Dari sini kita udah bisa melihat perumahan di belakang rumah yang bangunannya cukup rapi, teman-teman. Taman belakang juga kelihatan bagus dari sini. Kita lanjut masuk ke ruang tengah lantai 2. Ini biasanya dipasang meja TV. TV-nya kita tempelkan di tembok. Di sini juga pemandangannya cukup bagus. Jadi seluruh dinding kita ganti dengan kaca super besar. Itu tampak dari sini masjid itu sudah 2 tahun beroperasi, walaupun cuma ada di lantai 1. Jadi udah 2 kali digunakan untuk sholat hari raya, sehari-hari digunakan untuk sholat fardu ya. Masjid perumahan memang kondisinya masih 70%, tapi sudah bisa digunakan di lantai 1. Selanjutnya kita ke kamar, teman-teman. Ini kamar pertama. Ukuran dipannya 140 kali 2 meter. Ada kaca besar juga, ada jendela. Ini bed standar untuk 1 orang, 2 orang mungkin bisa, cuman agak sedikit kurang besar. Lanjut kita ke kamar berikutnya. Kamar ini ukurannya lebih besar lagi, bednya 160. Ada kaca besar juga sebelah kanan, jadi insya Allah pemandangan di sini nggak bikin teman-teman bosen. Kita lanjut ke kamar ketiga. Ini juga lebih besar lagi, ukuran bednya 160 kali 2 meter. Ada 2 sisi jendela besar. Oke, sebelah kiri ini kita ada kamar mandi di lantai 2. Nah, jadi di sini sama dengan di bawah, kita menggunakan toilet duduk ya. Ada wastafelnya juga di sini. Oke, selanjutnya kita naik ke lantai 3 atau rooftop. Ini salah satu favoritnya teman-teman
di rumah ini. Jadi kita ada rooftop karena kebetulan rumah Edelweiss ini terletak di dataran tinggi. Jadi pemandangan di sini cukup bagus teman-teman. Buka pintu rooftop kita langsung disambut pemandangan Kota Malang dari ketinggian. Oke, dari sini juga tetap kelihatan taman ada di lantai 1 tadi. Tampak di kejauhan Mall Dinoyo dan kampus Unisma sebelah kiri kita. Kemudian agak jauh lagi itu ada gedung Universitas Brawijaya Malang. Di sebelah kanan itu adalah jajaran kafe-kafe yang ada di Jaya Agung. Jadi ada kafe Bukit Delight, Coklat Klasik, dan lain-lain. Sekian teman-teman home tour rumah Edelweiss ini. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman mendapatkan informasi yang utuh tentang apa yang ada di rumah ini. Terima kasih. Selamat siang.